Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat ke-44. Sebelum saya membacakan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu dan dapat melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan bacakan firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai ayat 44. Demikian firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal-Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita adalah Allah memelihara umatnya. Benar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah merupakan jaminan yang diberikan Tuhan kepada umatnya, agar jangan ragu, agar jangan khawatir tentang apapun yang mereka alami dalam segala kehidupan mereka, tentang apa yang akan menjadi kebutuhan mereka di dalam kehidupan mereka. Walaupun dalam kenyataan dengan kasat mata, ya, sesuatu hal itu seolah-olah memberikan kekeringan bagi kita, memberikan ancaman bagi kita, tapi ternyata itu akan mendatangkan sukacita ketika Tuhan memelihara, menyertai dan memberkati kita. Memang kehidupan kita tidak jauh daripada pergumulan. Itu yang dirasakan oleh bangsa Israel pada saat itu ketika Elisa kembali ke Gilgal pada waktu ada kelaparan di negeri itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, ada sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan bangsa tersebut, yaitu mereka mengalami kelaparan. Ya, ini adalah situasi yang mungkin yang tidak diinginkan setiap orang. Ya, ini adalah situasi yang mengerikan. Karena apa? Tanpa makanan manusia tidak akan bisa hidup. Ya, tanpa makanan manusia tidak bisa bertahan, dan mungkin tanpa makanan manusia akan menjadi lemah. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui situasi inilah kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang luar biasa terhadap umatnya. Ya, walaupun di tengah-tengah kelaparan, tapi ternyata umat Allah tidak akan merasakan itu. Karena apa? Karena Tuhan menyediakan makanan bagi mereka. Maka ini yang kita lihat dalam konteks khotbah kita ini, bahwa ini adalah merupakan suatu mujizat yang dilakukan oleh Nabi Elisa ketika ia berada di Gilgal, yaitu memberi makan 100 orang. Ya, memberi makan 100 orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, Elisa memberi makan 100 orang bukan dengan 100 roti, ya, tapi dengan bekal
20 roti. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, secara logika nggak mungkin 20 roti membuat orang kenyang sebanyak 100 orang. Ya. Bagaimana bisa membagi yang 20 roti itu untuk yang 100 orang yang bukan hanya lapar tapi kelaparan? Ya. Kita bayangkan, jangankan ya 1 roti, mungkin 5 roti 1 orang pun tidak cukup. Tapi ternyata saudara yang terkasih, mungkin apa yang saya katakan itu adalah logika kita, tidak mungkin. Tapi yang satu hal yang harus kita imani, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, ini adalah suatu ungkapan iman yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Secara logika tidak mungkin 20 roti itu bisa memberi makan 100 orang dan bahkan ada sisanya. Tapi disinilah kita belajar untuk terus melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya, disinilah kita terus harus taat terhadap apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka saudara yang terkasih, disinilah kita lihat mujizat ini sebenarnya yang menekankan bahwa kepedulian Tuhan terhadap umatnya. Ya, melalui mujizat ini Tuhan memperlihatkan kepedulian terhadap umatnya. Allah tidak membiarkan mereka mati kelaparan, tapi justru Tuhan ya memelihara mereka dengan memberikan makanan kepada mereka. Ya, melalui mujizat ini juga Tuhan menyatakan penyertaannya terhadap umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, penyertaan Tuhan itu adalah jaminan dan kenyamanan dalam kehidupan kita. Walaupun situasi kita dalam ketidaknyamanan, tapi ketika kita bersama dengan Tuhan, maka kita akan merasakan damai sejahtera dan sukacita karena Tuhan menyertai kita. Dan mujizat ini juga kita lihat bahwa ya Allah menyatakan kasih setia terhadap umatnya yang takut akan Tuhan. Ya, inilah yang harus kita juga ya imani dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan akan menyatakan kasih setianya terhadap umatnya yang akan takut akan Tuhan. Ini juga kuncinya, ya, yang takut akan Tuhan. Ini yang harus kita maknai dalam hal ini, adalah orang yang takut akan Tuhan akan merasakan kasih setia daripada Tuhan. Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhannya. Karena apa? Karena Allah ya yang menjamin kehidupan orang yang takut akan Tuhan. Mari kita lihat dalam Mazmur 33 ayat 18 sampai ayat 19. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Dan dikatakan juga dalam Mazmur 34 ayat 11, singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Maka saudara yang terkasih, inilah yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita. Ya, Elisa adalah seorang yang takut akan Tuhan. Elisa adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan Elisa sanggup melakukan apapun ketika Tuhan memerintahkan kepada dia. Bahkan membangkitkan orang yang mati pun dia sanggup. Itu semua adalah karena kuat kuasa Tuhan. Elisa juga adalah manusia biasa, sama seperti kita, tapi dia menjadi orang yang luar biasa karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan, sehingga pekerjaannya pun bukan pekerjaan yang biasa-biasa, tapi pekerjaan yang luar biasa, memberikan kecukupan di dalam kekurangan pada saat
terjadi kelaparan. Maka saudara yang terkasih, mari ya, hal ini memberikan kita suatu penglihatan akan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ada beragam pergumulan ya, namun Tuhan mengetahui dan Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari berbagai pergumulan yang kita hadapi. Dan cara-cara Tuhan memberikan kelepasan adalah dengan cara-cara hal-hal yang tidak terduga. Maka saudara yang terkasih, mari, Tuhan akan tetap menggerakkan orang untuk membantu kita, untuk mencukupkan menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan ini. Maka saudara yang terkasih, mari, disinilah kita lihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hadir untuk selalu menyertai orang yang percaya. Maka saudara yang terkasih, cara Tuhan pun bukan cara yang biasa-biasa, tapi cara yang luar biasa, yang tidak terduga. Dengan 20 roti bisa memberikan makan 100 orang dan bahkan ada sisanya. Ini adalah di luar logika kita, ini adalah di luar pikiran kita, tapi segala sesuatu itu bisa kita terima dengan iman percaya kita. Maka saudara yang terkasih, di sini juga harus kita mengandalkan iman. Dalam menjalani kehidupan ini, jangan hanya logika kita pakai, tapi pakailah iman percaya kita, sehingga kebuntuan yang dihadapi oleh pikiran kita berubah menjadi jalan ketika kita mempergunakan iman percaya kita. Keraguan yang muncul karena pikiran kita, tapi kepastian akan hadir ketika kita mempergunakan iman percaya kita. Maka saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa ada penyertaan dan pertolongan Tuhan di antara orang-orang yang selalu beserta dengan Tuhan. Ketika kita tetap mau untuk tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, maka akan selalu ada pertolongan Tuhan. Maka mari kita lihat bagaimana dialog daripada Elisa ya dengan seorang pelayannya. Dikatakan dalam teks kita ini, datanglah seorang dari Balsalisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Ya, siapa mau menyalahkan pelayan itu? Karena itulah yang dia pikirkan, itulah yang dia pahami, realita yang dia hadapi. Tapi ternyata saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada kekuatan firman Tuhan. Dan firman Tuhanlah yang menggerakkan Elisa. Dan firman Tuhan juga yang menggerakkan tadi ya seorang pelayannya. Maka dikatakan dalam teks kita, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Ya, ini adalah firman Tuhan. Ya, karena begini firman, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, alangkah sering kita takut menjalani kehidupan kita, seolah-olah kita anggap untuk kita pun kurang. Masa kita diajari untuk berbagi kepada orang lain? Kita juga merasa dalam kehidupan kita ini ya, untuk kita seolah-olah kurang, dan untuk kita aja pun tidak cukup, malah kita disuruh berbagi kepada orang lain. Ini adalah di luar logika kita. Tapi yakin dan percaya dalam Tuhan, ketika kita memberi bukan kekurangan, tapi ketika kita memberi dalam Tuhan, maka kita akan berkelimpahan. Amin. Ya, itu harus kita imani. Ketika kita memberi dalam Tuhan, bukan makin miskin, tapi kita akan makin terberkati dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini sering juga logika-logika kini yang sering membuat kita khawatir, apalagi orang tua, apalagi dalam
kondisi COVID-19 pada saat ini, bagaimana mungkin lagi aku menjalani kehidupan ini? Bagaimana aku bisa menyekolahkan anak-anak padahal beginilah situasi ekonomi pun ya terancam pada saat ini. Ya benar, itulah keadaan kita. Tapi jangan pasrah dengan keadaan kita. Kita harus aktif. Terkhusus kita aktif di dalam ketaatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita harus aktif untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita aktif melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Maka yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita taat akan kebenaran firman Tuhan, maka yakin dan percayalah kita akan terpelihara dan tercukupkan oleh berkat-berkat daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari ya, walaupun keadaan kita memang pas-pasan, tapi bukan itu membuat kita ya terus di dalam kegelisahan dan kekhawatiran. Tapi ingat saudara yang terkasih, ketika kita mengandalkan Tuhan, yakin dan percayalah, seperti yang sering saya katakan, dalam Tuhan yang tidak ada bisa menjadi ada. Itu harus kita imani ya. Dalam Tuhan yang tidak ada bisa menjadi ada ya. Bagaimana bisa makan 100 orang dengan 20 roti? Bagaimana bisa makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan sisa 12 bakul? Itu semua adalah ketika di dalam Tuhan. Itu semua adalah ketika kita bersyukur dalam Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Maka yakini dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki iman percaya kepada Tuhan. Ya, dengan iman percaya kepada Tuhan bisa melebihi dari apa yang kita pikirkan dan apa yang kita bayangkan dalam kehidupan ini. Dan dalam iman, ya, itu kita tidak memiliki egois. Iman itu bukan memperhatikan, iman itu memperhatikan dan berkorban, bukan mengorbankan. Maka saudara yang terkasih, mari percayalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Maka Tuhan akan pelihara kita. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Itu harus kita yakini. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Maka saudara yang terkasih, mari, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Karena kita tidak akan pernah kecewa buat apa yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah syukuri apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, peristiwa Nabi Elisa memberi makan 100 orang dengan 20 jelai roti menunjukkan pemeliharaan Allah yang sempurna bagi setiap orang yang percaya. Bahkan di tengah kesusahan dan kekurangan, kuasa Tuhan tetap berlaku bagi setiap orang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari, pemeliharaan Tuhan adalah pemeliharaan yang sempurna. Dalam perikop ini, Balsalisa berarti Allah melipat gandakan. Dia melipat gandakan berkat bagi anak-anaknya. Asal kita menaruh percaya kepadanya, tidak ada jalan yang tertutup. Tuhan mampu melakukan mujizat. Bapak Ibu saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita harus bersandar kepada kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu bekerja di luar daripada logika kita. Maka saudara yang terkasih, mari saatnya kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan firman Tuhan. Alangkah sedihnya ketika Elisa, ketika pelayan Elisa hanya mendengarkan perintah Tuhan, firman Tuhan tanpa melakukan, maka tidak akan terjadi mujizat di tengah-tengah pelayanan mereka, di tengah-tengah kehidupan mereka. Maka saudara yang terkasih, kita diajari bukan hanya sebagai pendengar-pendengar firman Tuhan, tapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Tanpa ragu, kita harus melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka saudara yang terkasih,
Mari melalui teks khotbah kita ini, yang pertama yang harus kita lakukan, Tuhan punya banyak cara untuk memelihara hidup kita. Ini yang harus kita imani, ya. Melalui teks kita ini yang harus kita imani, Tuhan punya banyak cara untuk memelihara hidup kita, ya. Janganlah kita bersandar dalam dan pasrah pada pikiran dan kemampuan kita yang terbatas, tetapi tetaplah berjalan dan lakukan segala sesuatu yang kita mampu lakukan selanjutnya, ya. Percayakan kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, mari, ya. Memang Tuhan berikan kekuatan kepada kita. Tuhan berikan akal dan pikiran bagi kita, ya. Kita pergunakan itu, ya. Tapi selebihnya itu, mari kita serahkan kepada Tuhan. Jangan pasrah pada pikiran dan kemampuan kita yang terbatas, tetapi tetaplah berjalan dan lakukan segala sesuatu yang kita mampu lakukan selanjutnya. Percayakan kepada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita. Maka ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Memang perlu kita bekerja keras, ya. Tapi di balik dalam kerja keras itu, kita harus juga menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Baru yang kedua, jangan khawatir akan hidupmu, ya. Jangan khawatir akan hidupmu. Jika yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan, yakinilah bahwa Tuhan ada bersama kita dalam menyempurnakan segala kelemahan kita, ya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, Elisa itu hanyalah manusia yang biasa, manusia yang memiliki kelemahan, tapi ketika dengan sungguh-sungguh dia melayani Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menutupi kelemahannya dan Tuhan, ya, memberikan kekuatan kepada Elisa sehingga dia mampu melakukan mujizat di dalam pelayanannya. Semua itu adalah karena kemurahan Tuhan, karena itu semua juga adalah karena kasih Tuhan yang direspon dengan kesetiaan Elisa untuk melayani Tuhan. Baru yang ketiga, taat kepada perintah Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus taat kepada perintah Tuhan. Ketika kita percaya bahwa ketika kita mau taat, ya, untuk taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka rencana Tuhan yang terbaik atas hidup kita akan terjadi. Ya, ini yang harus kita imani, ya, bahwa rencana Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita taat kepada Tuhan. Maka dasar keyakinan kita adalah firman Tuhan. Itulah yang memberikan, ya, kehidupan kepada kita. Maka saudara yang terkasih, mari serahkan kehidupan kita kepada Tuhan, percaya akan kebenaran firman Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan tetap memelihara kita. Maka jangan takut, karena Tuhan punya banyak cara untuk memelihara hidup kita. Jangan khawatir atas hidup kita, taat kepada perintah Tuhan, milikilah iman percaya kepada Tuhan, karena melalui iman percaya itulah maka segala sesuatu dapat terjadi dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya lah kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, setia terhadap perintah Tuhan, dan menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Banyak di sekitar kita yang mungkin, ya, tidak mungkin menurut kita, tapi sekali lagi saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jalanilah kehidupan ini, ya, hadapilah pergumulan ini bersama dengan Tuhan, maka yakin dan percaya Tuhan akan memelihara, Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menjawab segala apa yang menjadi pergumulan kita, dan Tuhanlah, ya, solusi dari segala pergumulan itu. Ingat 20, ya, roti tadi, ya, untuk
100 orang, bukan kurang, bukan cukup, tapi bahkan berlebih. 5 roti, 2 ikan cukup juga kepada 5.000 orang, dan bahkan sisa 12 bakul. Luar biasa pekerjaan Tuhan dan kuasa Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Seperti Elisa, seperti Tuhan Yesus juga, mereka berdua bersyukur ya, sehingga mujizat itu nyata dalam pelayanan mereka. Kita lihat juga sebagai orang percaya, kita juga harus berdoa kepada Tuhan. Apa yang dilakukan Elisa? Dia berdoa kepada Tuhan, ya, karena kuasa doa itu sangat berkuasa. Kuasa doa orang benar itu sangat luar biasa. Apa yang dikatakan ya di dalam Yakobus, kita lihat Yakobus ya pasal 5 ayat 16b dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya, sekali lagi saya bacakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dengan keyakinan Elisa membagikan 20 roti. Dengan keyakinan Tuhan Yesus juga membagikan 5 roti dan 2 ikan. Semuanya menjadi luar biasa, tidak kurang, bukan cukup, tapi berkelimpahan dan bahkan bersisa. Maka saudara yang terkasih, mari sebagai orang yang percaya, kita haruslah tetap berdoa kepada Tuhan, karena doa itu adalah kekuatan bagi kita, dan besar kuasa doa orang yang benar. Maka mari hidup dalam kebenaran firman Tuhan sehingga mujizat itu nyata di dalam kehidupan kita. Percayalah, maka mujizat itu akan nyata. Bukan ya karena mujizat kita percaya, tapi percayalah dahulu, maka mujizat itu akan nyata dalam kehidupan kita. Elisa adalah orang yang percaya, maka mujizat itu nyata di dalam segala pelayanannya. Terpujilah Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Shalom.